dan aku menyadari umur 21 tahun itu aku terlalu dini untuk mengambil keputusan sekali seumur hidup gitu. Nggak suka yang berbulu, ya kan sini atau kumis lele atau Berbulu apa di sini gitu. ya. Kalau Suka. oh iya. Aduh kok gue ketahuan sih. Terus aku tuh mau lawan, cuman nggak boleh lah sama ada cowok yang aku lagi dekat gitu. Terus aku tuh selalu bilang, kalau ada Rahel, mati lo. Right. Tangan ini suka ada yang kayak gini ya, kayak banyak meme yang kayak saat teman lo bilang mau putus taunya balikan lagi, terus lo capek dengernya. Jujur aku nggak capek sih, karena ya itu adalah keuntungan lo punya temen gitu. Yeah. Lo punya kelabilan, lo punya keblunderan, lo punya hati yang gimana, itu ya ceritanya ke teman lo, dan ya walaupun teman lo mungkin udah berkali-kali denger ya denger aja. Ya gitu. capek mungkin capek ada ya, kesel, tapi bukan berarti nggak ditemenin lagi gitu kan. betul, Maksudnya betul. kayak ya capek, lu mah gitu lagi, tapi bukan berarti juga jadi ayo udah deh gara-gara gue capek nggak mau dengerin lo terus gue jadi nggak mau berteman lagi sama lo, nggak gitu juga betul, gitu kan. Nah kalau kalian berdua pernah nggak suka-sukaan sama orang yang sama? Langsung terdiam. Atau tipenya sama atau Beda, Rahel nggak suka yang berbeda-beda? berewokan, aku suka. Oh lu suka yang Aku nggak nggak suka, nggak suka yang berbulu, ya kan sini atau kumis lele atau berbulu apa di sini gitu. ya nggak Kalau suka. oh iya. Aduh kok gue ketahuan sih. Maksudnya kan ada bulu dada Oh ya. iya. Aduh gimana sih? Bulu kaki, bulu tangan. Gue jadi punya pertanyaan random, lu suka nggak cowok yang cukur bulu keteknya? Jujur nggak suka. Iya, Oh ada, tapi bukan berarti dia nggak cowok banget ya, tapi memang teman-teman gue beberapa ada yang suka cukur bulu ketek loh. Mungkin bukan cukur kali ya, gunting boleh deh. Iya, Tapi kalau gunting. dihabisin kayak apaan sih? Kayak kita Bayi. dong. iya masa sama sih Kayak kita gitu. gitu. Dan kalian tuh ya udah dibilangin sih tadi, kalian udah ngomong sih kalian bucin. Iya, kita tuh bucin. berdua. Siapa yang lebih bucin? Sama sih, Sama. sama. Nah kalau kalian berdua tipe yang cemburu nggak kalau misalnya ya namanya juga kan orang lagi lovey-dovey gitu kan, kayak ya lu maunya sama pacar lo terus, atau mungkin misalnya anak lagi butuh perhatian khusus jadi sama anak terus, jadi cemburu nggak sama orang-orang terdekat lainnya gitu? Enggak sih, kalau misalnya sama pacar kayak Maksudnya gimana sih? Aku kurang paham. misalnya Misalnya nih Vicky punya pacar baru, terus kan pasti kalau Honeymoon baru, phase gitu iya ya. gitu, lu cemburu gak sih? Atau misalnya kayak dia lagi sama keluarganya terus, atau mungkin dia pasti kan di luar ini lu punya pertemanan yang lain gak? aku ada sih, cuman tetap aja kayak Lebih deket yang kesini nyambung, kan? Nyambung. Nyambung-nyambung, misalnya kayak lagi deket sama yang ini nih gitu, di luar circle ini gitu, lu ada kecemburuan gak sih? Kita nih Atau diomongin aja, lu bagi waktu dong sama gue gitu? masalahnya kita tuh ya Allah, apalagi aku merahel ya. kita nih misalnya gini, kita lagi deket, kita lagi honeymoon phase sama cowok. Ya cowoknya gabung sama teman kita. Kita bareng-bareng. Ya udah gitu. Itu jadi satu keharusan gak sih semua yang deket sama kalian akhirnya harus bisa deket juga sama yang lain? Nggak keharusan, tapi itu udah kebiasaan Iya, aja sih. biasa. Mau temen aku tukeran pacar atau apa, bahkan aku sering banget misalnya contoh aja misalnya Vicky pacaran sama siapa, contoh ya. Karena kita lagi deket banget, kalau sampai Vicky putus sama dia aku ikutan nangis. Karena aku juga sayang nih sama dia gitu loh. Iya, ngerti. Nah lo gimana sih caranya nih? Gue tuh misalnya kayak, gue tuh pernah ngerasain beberapa, misalnya gue lagi sama satu, misalnya lagi sama temen-temen gitu yang dekat gitu. Terus tiba-tiba kita tuh harus bawa satu orang yang kayaknya tuh gak nyambung banget. Lo kan harus menengahi gitu kan, ngerti gak sih lo kayak ini seneng gak sih gitu dia ada orang baru, terus ini kayak dia ngerasa awkward gitu gak sih gitu ketemu sama circle gue, itu gimana lo? Kalau teman-teman aku sih sangat mengikuti orang baru itu. Jadi aku nggak perlu jadi Oh penengah. mereka sangat amat bisa menerima orang-orang baru Kita gitu ini ya? satu circle friendly banget ya. Friendly banget. Kita ramah banget. Sumpah beneran, nggak bohong. Ya mungkin kan orang kan ngeliatnya kan kayak gue takut nih berteman nih sama circle ini gini gitu. Pokoknya aku sih cuman yang aku paling intimidasi banget biasanya tuh pacarnya adik aku Chelsea. Karena dia lebih ke saudara kali ya? Tapi kalau yang lain ya terserah aja deh gitu. Kayak nggak ada gimana-gimana sih, pokoknya kayak kita nggak ada pengatur-ngaturan masalah Ngatur-ngatur, cinta ya, karena kalau ada masalah cinta diatur kan paling kayak misalnya aku nanya, menurut lo gue gini nggak ya gitu, misalnya Rahel nggak saran, tapi kalau lo tetap mau nggak apa-apa, gue tetap
dengerin. Gue mau nanti lo jadi sakit hati atau apa, lo nangis-nangis, kita tetap dengerin gitu. Kalian berdua pernah ini nggak cari cowok di dating apps gitu? Gak pernah. Aku gak pernah. Gue juga gak pernah lagi. Tapi ngomong-ngomong soal dating apps, ini ada bestie yang mau curhat tentang dia punya masalah sama dating apps gitu deh. Nih kita lihat nih. Oh, kalau ketawa, Gak pernah, aku punya pengalaman aja itu. oh punya pengalaman. Oh punya pengalaman. Terus akhirnya lo gimana tuh melihatnya? Ya gue habisin lah. Wis, wes, kalian berdua tuh tipe kalau ke pasangan yang dar-der-dor gitu gak sih? Dar-der-dor. Dar-der-dor, bukan yang kayak mencoba untuk komunikasi yang lebih kayak jadi gini atau ditahan dulu, disabar-sabarin dulu atau gimana? Gak tau kalau kata Rahel sih aku Apa? gak dar-der-dor soalnya. Dia gak dar-der-dor. Aku gak dar-der-dor. Makanya aku yang kayak kadang kesel kayak Iya, kadang dia yang kayak, lu tuh kenapa sih, lu kayak gini dong gitu. ngomong aja gitu. Oh, lo lebih mendem gitu kali Iya, ya, kayak iya. nanti aja deh, gue malas. Dia tuh bawang males- putih. Lo bawang merah? Sakitin aja, sakitin gitu. Lo bawang Kalau- merah bukan? Iya, kalau aku mah kayak Dia tuh setiap kayak dengerin cerita aku tuh kadang kayak dia, ya makanya lu kayak gini gitu. Ya gimana, gue gak bisa. Gue juga pengen tapi ya gimana gak bisa gitu. lemah lembut dia. Lemah lembut. Ya nggak apa-apa kan, jadi lo berdua kalau lo lebih dari lo ada yang nahan. Malah kadang si Vicky tuh suka yang kayak ngomong sama pasangannya kayak perlu gue telepon Rahel kesini gitu. Oh gitu. Aku tuh siap ada kejadian apapun ya, tapi lumayan sih. Enggak, sebenarnya tuh aku galak banget. Aku tuh sebenarnya juga bawang merah kok. Mungkin karena sama pasangan yang lo cinta aja kali. Iya, cuman kalau sama pasangan, Kelemahan. aku sama pasangan tuh enggak, tapi kalau sama orang, aku tuh bisa banget galak gitu. Dan waktu itu pernah ada kejadian kayak ada orang nih gituin aku deh gitu. Terus aku tuh mau lawan, cuman nggak boleh lah sama ada cowok yang aku lagi dekat gitu. Terus aku tuh selalu bilang, kalau ada Rahel, mati loh. Ya karena lo tahu kan, Cuma maksudnya emang cara ngelabraknya bukan yang kayak, Iya, kayak iya, gitu. iya, iya, Lebih iya. kayak Tipis-tipis. tipis-tipis. gitu. Tapi kan jadinya lo berdua bisa saling melengkapi gitu. Maksudnya kalau lo lagi dar-der banget, ya lo bisa ngeredam supaya jadi lebih Lebih ke Timore jatuh. natural. Ya. Timore. Ayo. Ayo, gitu. kalau misalnya lo juga lagi butuh untuk menguatkan hati, lo juga bisa datang ke Rachel gitu kan. Lebih kayak gitu sih, lebih kayak misalnya nih, aduh lawan gak ya? Terus aku tanya dulu sama Rahel, lawan. Dia tuh kayak udah lawan, ini lawan. Baru aku tuh kayak, oh iya gue lawan gitu. Jadi berani, ya kan jadi punya Jadi kekuatan. berani, iya. Jadi saling menguatkan satu sama lain. Cuman aku kayak gitu ke pacar doang ya. Aku kalau ke orang lain aku tetap galak sih. Galak. Tetap galak. Ini basic semua nih, kalau kalian punya cerita soal pengalaman buruk atau pengalaman lucu di dating apps, kalian boleh sharing. Boleh sharing di kolom komentar. Nanti mungkin kita next cerita kita bakal ngobrol-ngobrol soal dating apps. Tapi kalau misalnya Kak Raffi, Kenapa? misalnya ternyata kakak nggak sengaja lihat, Gue nggak buka dating apps masalahnya. misalnya timnya yang ngasih tahu, pasti fake ya ngomongnya. Ini mah fake gitu. Kalau ternyata beneran Ternyata gitu. beneran. Apa ya? Ya udah. Ya udah Gua tuh- download juga gitu. Terus Ya, match ya, sama ya. Kak Raffi. Gimana ya, gue nggak pernah kepikiran sih. Cuman gue tuh biasanya kalau gue sama pasangan itu, ini kelihatannya emang klise, tapi gue selalu mencoba untuk percaya apapun yang diomongin, walaupun gue tahu itu nggak benar, karena menurut gue itu pondasi. Iya benar-benar. Pondasi kalau kita mau terus ya, kalau mau panjang ya emang harus kayak gitu. Maksudnya karena kalau kita cari-cari terus, Cari penyakit ya. cari penyakit, belum tentu juga begitu penyakitnya ketemu gitu, ibaratnya gitu kita bisa ngadepinnya juga. Iya, Jadi ya udah bersyukur sama yang sekarang gitu. Jadi gue lebih mencoba untuk Appreciate momen iya, sekarang ya. yang sekarang, terus kayak ya udah jalanin yang sekarang, mungkin lebih membatasi. Jadi kalau misalnya kira-kira gue jadi ke-trigger sesuatu, mendingan gue nggak usah ngikutin gitu. Ngomong-ngomong soal jodoh, kok langsung bengong? Takut. Menurut kalian jodoh tuh apaan sih? Jodoh. Apa ya jodoh? Ya kan jodoh itu kan bisa jodoh kerjaan, atau Jodoh sahabatan gitu ya? Jodoh sahabatan, atau ada juga yang bilang, ada statement nih katanya jodoh itu adalah cerminan diri. Setuju nggak? Setuju nggak setuju sih soal jodoh cerminan diri, karena
kadang aku banyak banget ngeliat orang yang mungkin maksudnya jodoh kan seorang yang ditakdirkan bersama, Iya, bener iya. nggak sih? Ya kadang aku ngerasa ya yang satu baik banget gitu, Ya, ngerti. yang satu misalnya ada KDRT gitu kan, ya masa korban dibilang cerminan dirinya Nggak gitu gitu juga ya, jadi gitu. ya mungkin tergantung kali ya kayak gimana. Tapi mungkin kalau misalnya kita itu orang yang benar-benar beriman, yang benar-benar apa sih namanya, istiqomah gitu, Istiqomah. ya pasti karena udah tujuannya ke situ, pasti dapatnya cerminannya yang seperti itu juga. Insya Allah gitu. ya. Iya. Nah kalian ya kan dengan masa lalu yang dulu gitu, kalian ada pertimbangan yang lain gak sih? Kalau mungkin dulu pas awal yang kemarin-kemarin itu tidak terfikirkan, sekarang menjadi pertimbangan, oke berarti kalau yang next time harus begini gitu. Kalau aku lebih ke anak sih, kayak ya berarti kalau misalnya next calon suami gitu ya, ini bukan jangan sayangin Ya. gue aja nih, ini ada gue punya buntut nih yang akan lo urus juga Plus one. gitu. Kita bisa bilang plus one ya, bonus. Gitu. Dan aku plus 2. Oh ya Iya. plus tuh. Kalau Rachel apa ada nggak ya kayak ini dulu gue tuh nggak kepikiran kalau memang sifat ini tuh penting, tapi ternyata gue next nih kalau gue ada jodoh lagi gue harus cari yang kayak gini gitu. Sebenarnya gini sih, kalau aku sendiri lebih ke aku merasa dulu itu kan aku nikah muda ya Kak, nikah muda banget, umur 21 tahun. Ya dulu cita-cita gue loh itu nikah muda. Iya, aku juga sebenarnya cita-citanya nikah Nikah muda, karena aku pengen banget punya anak, aku pengen banget punya keluarga. Bahkan mungkin aku tuh lumayan berobsesi akan hal itu, pengen punya keluarga, pengen jadi ibu rumah tangga gitu. Maksudnya kalau orang-orang mungkin cita-citanya tuh kerja, karir segala macam, aku cuma pengen punya keluarga doang kok gitu. Nah karena suatu obsesi itu dan aku ngerasa di saat itu kan emang aku udah settle ya, maksudnya aku untuk ekonomi ya nggak buruk lah gitu. Jadi aku ngerasa ya udah aku bisa nih nikah. Sampai akhirnya aku menikah dan aku menyadari umur 21 tahun itu aku terlalu dini untuk mengambil keputusan sekali seumur hidup gitu. Karena keputusan itu tuh mungkin adalah keputusan impulsif, tapi bukan berarti aku menyesali ya. Semoga aja nanti kalau aku berjodoh dengan siapapun itu, apapun kekurangannya, aku bisa bertahan ya kayak Kak Gigi ke Kak Raffi gitu. Maksudnya aku juga banyak belajar dari Kak Gigi sama Kak Raffi gitu loh. Karena kan mungkin di saat umur aku belia banget kayak gitu, dihadapin masalah dan Ya, kekurangan ngerti, pasangan ngerti. yang luar biasa itu kan Masih kita belum. nggak Iya, iya. kuat gitu loh ngimbanginnya. Benar, Dibanding kita udah umur segini mungkin lebih Iya. ngerti nggak Bisa sih lebih iya, wise gitu. Iya gitu. Tapi lo pernah berpikir itu juga karena masalah ekspektasi gak sih? Karena ekspektasinya lo dari awal tuh kayak Betul. pernikahan tuh wah kayaknya tuh menjadi sesuatu yang sangat amat menyenangkan yang lo tunggu-tunggu. Tapi Betul. ternyata kan realitanya kan ya. ya itu kan awal permasalahan sebenarnya. Kita bisa bilang semua tuh pernikahan tuh bukan suatu kebahagiaan baru, ya bahagia. bahagia. Tapi kan masalahnya juga nambah, Masalahnya nambah. gitu. Itu yang kadang-kadang kita expect itu nggak akan terjadi gitu. Karena pas aku awal menikah itu mungkin karena dengan umur yang masih labil, umur 21 dan aku juga nggak banyak cari tahu tentang pernikahan. Yang aku tahu pernikahan itu bisa aku tuh jalan keluar aku dari kesendirian aku Iya, gitu loh. banyak, Kapan banyak, sendiri banyak banget yang nih. kayak gitu. Aku tuh pengen gak sendiri lagi, aku Iya. pengen punya teman hidup gitu. Dan ternyata pas aku ada di pernikahan itu dengan permasalahan-permasalahan yang di luar dari ekonomi ya Kak, aku nih gak kuat banget karena masih terlalu kecil ini, aku gak Iya, kuat iya. untuk menahan itu semua sendirian gitu loh. Tapi memang gue udah berapa kali waktu itu ngomong juga di sini di Bestie Edition bahwa gue tuh waktu itu ngobrol sama seorang psikolog yang dia mendalami soal otak manusia. Jadi memang kenapa kita dulu tuh waktu muda itu tuh kayaknya masalah kecil bisa jadi besar, kayaknya tuh menggebu-gebu banget, impulsif itu karena memang otak kita tuh belum matang. Betul. Secara pertumbuhannya ya. Secara pertumbuhannya tuh belum matang, belum sampai ke belakang gitu. Jadi tuh banyak yang belum terbentuk di situ sehingga kita tuh menimbulkan ya efek-efek kayak gitu, kayak impulsif, lebih cepat marah, lebih cepat emosi, itu tuh semuanya gitu. Nah,
Kalau perempuan itu katanya di akhir 30 tuh dia lama-lama mateng. Nah di situ mungkin kayak cara kita memandang sesuatu, cara kita berlaku akan sesuatu itu akan berubah karena memang otaknya udah mateng gitu, konon ya. Nah Aku kalau setuju sih tapi itu. Tapi make sense sih. iya kan, dan plus ditambah lagi pengalaman, mungkin teman-teman, mungkin juga dulu kan lo dengan menikah muda, teman-teman lo semua belum ada yang nikah, belum tahu gimana cara mempertahankannya, jadi kan semua juga pasti kan hore aja apa yang lo mau gitu kan, nggak ada yang mencoba untuk kayak lo kayaknya bisa kayak gini deh gitu. Ya kayak ibaratnya kayak urusan gue tuh belajar dari soal menyusui gitu. Kalau kita nyusuin cuman menyusui sendiri, keluarga kita nggak ada yang menyusui juga, jadi menormalkan sesuatu hal yang sebenarnya bisa dijalanin gitu. Nah kalau ngomong soal curhat nih katanya ada Besti lagi nih yang mau curhat. Hai Besti, kenalin nama aku Mimpi. Saat ini aku seorang karyawan swasta di Bekasi. Halo Mbak Gigi dan semua besti-besti yang ada di studio. Aku mau curhat nih tentang jodoh kebetulan. Nah saat ini kan aku sudah dalam umur yang sangat matang banget untuk menikah. Dan keluarga besar dan juga orang tua aku sering banget nanyain kapan nikah, kayak pertanyaan teror gitu kan. Cuma emang saat ini posisi aku lagi fokus banget sama kerjaan aku sendiri. Aku lagi fokus banget sama masa karir aku. Sampai kayak ngerasa gak ada waktu aja gitu buat nyari pasangan. Diri aku sendiri juga berprinsip kalau jodoh itu akan ada waktunya, bakal datang sendiri gitu, akan ada takdirnya. Cuma emang dari lingkungan aku, keluarga aku, teman-teman aku selalu bilang kalau jodoh itu gak cuma ditunggu aja, tapi harus dicari dan juga harus ada usahanya dari kita. Bingung kan? Bentrok banget. Minta sarannya ya, Besti. Thank you. Bagaimana Besti? Kalau diajak-ajakin nikah, tapi kan lo berdua kan memang menikahnya waktu itu muda, jadi pasti nggak pernah ngalamin kan disuruh kapan nikah, Kalau aku gitu. lumayan sih. Oh gitu. Karena kan umur berapa sih nikah? Baru 22. Udah di kapan nikahin? Jadi emang jadi Kaget perharapan ini aja sih. Jadi kakak-kakak aku itu nggak ada yang nikah sama Arab. Nah pas banget waktu itu aku dapet pacar Arab, jadi mama aku tuh kayak Oh kapan? ayo buruan gitu. Jadi tapi emang ya sebenarnya kalau mau sama-sama mau. Waktu itu aku mantan suami ya kita sama-sama mau nikah gitu kan. Cuman ya itu ada aja kayak, tapi menurut aku nggak tahu sih, ya namanya orang tua atau keluarga tuh kan kita nggak bisa stopin omongan mereka gitu kayak. Ya sampai sekarang pun kayak kakak-kakak aku tuh masih suka kayak ngechat aku tiba-tiba kayak lo kapan mau nikah lagi gitu. Ya mungkin kalian berdua jadi sekarang ini ditanyain kapan nikah lagi. Sering nggak ditanyain? Pasti sih. Kapan mau nggak nikah Iya, lagi gitu itu tuh hal kan? yang paling sering ditanyain orang. Udah gitu kalau misalnya aku jawab ke kakak aku, apa sih ribet deh nanya-nanya mulu gitu. Itu kan padahal dia udah tahu dong kalau ya jangan tanya lagi, tapi mereka tetap nanya jadi kayak ya udah. Nah terus tadi kan katanya di Rachel tadi kan kata dia Pengen lanjut mau fokus karir. ya fokus tapi karir. kan jodoh juga mungkin harus diusahain. Kalau misalnya kita fokus karir terus juga ya nggak ketemu-ketemu. Gimana caranya coba? Kalau saran aku sih menikah itu pasti kita semua pasti pengen menikah itu sekali seumur hidup ya. Benar. Dan nggak ada yang mau cerai kayak misalnya aku atau Vicky juga, kita berdua juga nggak mau banget nih Ya cerai gitu. iyalah. Jadi untuk menghindari hal itu pasti kita harus menyiapkan diri, jangan karena disuruh orang, karena yang ngejalinin kan kita gitu. Cuman ya emang bener jodoh emang dicari, tapi carinya nanti aja saat emang udah merasa oh kayaknya ini nih udah waktunya gitu. Tapi banyak juga nih ya teman-teman gitu beberapa yang gue kenal atau cerita teman asik gitu kan, terutama kita perempuan ya. Asik gitu kerja nanti urusan jodoh nanti, terus tiba-tiba jeng kok gue udah 30 sekian gitu, terus teman-teman yang seumuran tuh udah pada nikah semua, ataupun yang belum pasti nyarinya yang lebih muda gitu. Gimana tuh? Apa ya udah deh nanti juga jodoh juga ya udahlah ketemu aja deh gitu. Karena emang ini beneran, maksudnya menurut aku ya emang kalau kita nggak cari, ya seperti kata Rahel juga sering bilang sama aku kayak, misalnya aku lagi galau gitu, ya makanya lo tuh cari gitu ya. Emang sebenarnya kita ya harus explore aja sih. Kalau misalnya kayak kerja kita nggak explore juga ya menurut aku emang nggak. Berteman lah paling nggak at least ya. Jadi kayak punya pandangan, kira-kira mungkin ada temennya atau at least jangan kerja terus tapi tetap bersosialisasi kali. Mungkin bisa dimulai dari itu. Kadang-kadang kita tuh
suka terlalu asik sama satu hal, paling kita nggak tahu sebenarnya yang lain tuh ada yang lebih seru gitu kan. Nah, kalau saran aku juga mungkin kamu ya benar harus lebih bersosialisasi supaya tahu oh jangan-jangan jadi ada rasa keinginan gitu, maksudnya kayak jadi keinginan pengen nyari, rasanya tuh kayaknya jadi suka sama orang gitu. Mungkin dimulai dari situ dulu supaya tahu kita nggak bisa ngebandingin dua hal kalau kita nggak ngerasain dua-duanya gitu kan. Benar. Tadi kan dia nanya ya soal, tadi kakak nanya kan kalau yang umur 30 tuh gimana. Sebenarnya ya, kalaupun ada juga beberapa teman aku yang mau 30 gitu. Karena kan cewek tuh ngerasa 30 tuh angka sakral gitu ya. Maksudnya 30 tahun, umur 30 nggak nikah gitu loh. Mereka tuh sebenarnya kalau yang aku lihat ya kehidupannya ya sebenarnya baik-baik aja, cuman karena omongan orang Benar, doang. setuju. Gitu. Tapi ini adalah pengalaman aku, nggak tahu ya yang lain. Kalian udah 30 Saat belum sih? aku, Apa? Udah 30? Aku belum, aku masih 27. Belum. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi aku. Iya, aku pas aku cerai itu banyak banget teman-teman aku yang menikah itu nanya sama aku, enak nggak jadi janda? Karena menikah itu adalah pahalanya setengah agama ya, ya emang berat gitu. Iya. Berat. Mereka ya sering banget kayak yang enak ya cerai gitu. Kok mupeng? Ya itu kan ya menikah itu kan ibadah seumur Iya. hidup gitu. Ya maksudnya menikah tuh berat, tapi ya pasti aku akan selalu bilang sama orang yang misalnya ngomong kayak gitu, aku bilang ya jadi janda juga berat kok. Ya itu kan pilihan. Cuman tinggal aja. pilih beratnya mau yang Iya, mana, mau iya, berat iya. menikah atau berat sendiri juga berat kan gitu. Apalagi punya masa lalu, ina itu. Sebenarnya ibaratnya kalau kayak aku sama Rachel sekarang tuh ngerasanya kayak kaki kita pincang satu aja sih gitu. Kadang kan ada hal-hal yang misalnya emang seharusnya kita berdua tapi aduh nggak enak lagi kan ada-ada aja gitu dan Iya, itu juga lumayan buat mumet juga gitu atau ada beda pendapat gitu karena udah pisah kan. Kalau dulu kan ya kita bareng walaupun beda pendapat tapi kita satu rumah Iya, gitu. komunikasinya kan lebih, Iya. maksudnya lebih inilah. Tapi kalian ya lumayan keren sih, menurut aku sih keren banget karena bisa co-parenting itu kan nggak mudah kan gitu. Apalagi kayak Apalagi enggaknya ya tapi bisa dijalanin, bukan berarti mudah tapi bisa dijalanin gitu. karena emang sebisa mungkin ya udah kalau misalnya Rahel lagi emosi aku tenangin atau misalnya aku yang lagi emosi ya Rahel tenangin aku gitu. Kalau soal co-parenting emang aku sama Vicky menguatkan satu sama lain sih karena sebenarnya co-parenting itu nggak mudah, nggak seperti yang orang lihat kayak wah Soalnya ngeliatnya kan cuma fotonya doang, kok Iya. kayaknya seru bisa bareng-bareng gitu kan. tapi ya Ya dibalik itu ya pasti emang karena ada kan kita yang memilih untuk punya anak kan, Iya, jadi kita harus bertanggung jawab seumur hidup aja sih. Setuju, keren. Nah ini dari tadi kan kita ngobrol kok makin lama makin dalam ya, takutnya nanti netes kan. Sekarang kita mau bikin challenge aja gimana? Ini challenge yang kayak tadi di dating apps. Swipe left atau swipe right. Kalau right berarti oke. Left itu no. Jadi konsepnya nanti aku bakal kasih foto-foto. Terus kamu tinggal bilang swipe left atau right gitu. Ini fotonya Siap? Maksudnya Ya random apa random. aja. Mana gitu, oke apa enggak? Rachel dulu ya, siap? tapi ntar aku mau nanya, kita ceritanya nggak tahu dia siapa ya? Iya. Ya ini bukan orang yang kenal gitu Yang kan. nggak tahu, gue juga nggak tahu yang mana. Tapi kalau misalnya kita kenal, kita lihat dari fisik kayak aja ya. Iya. Ya Ya, atau fisiknya ya aja apapun ya. itu. Nanti kan gue tanya, lo gue tanya alasannya apa gitu. Ya misalnya kayak, ya misalnya gini, misalnya siapa ya, Brad Pitt. Misalnya lo swipe right gitu kan, kenapa? Kan lo nggak kenal. Ya karena ganteng iya, gitu. Jadi nggak kenal ya. Yang penting nggak kenal ya. kenal misalnya, atau misalnya yang kenal siapa? Oh Mary gitu, swipe left. Oh soalnya bukan tipe aku, ya nggak apa-apa dong, bukan tipe iya, gitu iya, kan. iya. Oke, mana? Rachel, swipe right or left? Right itu apa sih? Right, Right, itu oke, oke. left itu enggak. Right. Right. Nah kalau secara fisik tipe lu bukan? Lumayan. Gue sih iya. Oh gue nggak ditanya ya. Lanjut. Kalau enggak apa left ya? Left. Left. Kenapa? Soalnya Bewok? bewokan. Oh iya lo nggak suka bewok. Ini bewokan lagi yang keluar fotonya. Brewokan sih. Iya bener. Menurut Left gue deh. juga sih berewokan. Kalau nggak left. brewokan, perfect tuh. Ini siapa sih?
Ada, sebut saja dia namanya Vicky. Biasanya kan Tapi kalau bukan lu. dating apps ada namanya. Vicky Oh, Prasetyo. Vicky Prasetyo. Iya, lo pernah tahu kan dulu ini yang dulu sama Zaskia Gotik Iya, katanya. iya, iya. Preference physically ya, Iya, preference iya, ya. iya, iya. Left, Left, right. right. Ya mungkin as a friend, Right. right as a friend. Aduh, Waduh, cakep lagi nih orang. jangan liatin aku. Ada yang lebih dari right nggak ini? Oh, right mentok gitu. Right mentok. Lalu gini puter mentok gitu. Iya, puter mentok. Puter mentok kanan. Nah. Jujur aja nggak apa-apa, ini kan kita soal preferensi loh. Fisik oke loh. Dulu pas muda cakep ya. Emang cakep Maksudnya pasti. sekarang juga Iya, cakep. iya. Cuman dulu cakep banget. Sekarang Iya. cakep aja. Heeh. Dengan Dengan segala apa yang dia lakukan lah ya. Iya. kan fisik. Iya, oke, Kita nggak kiri. tahu ya. Tapi emang harus fisik doang nggak boleh? Ya nggak bisa apa kan misalnya lo tahu, oh kayaknya nih orangnya sweet deh, kata orang ini kayaknya lucu atau ini kayak orangnya gengges deh, lo nggak apa-apa gitu. Oke oke. Left nih soalnya kayaknya dia orang politik nih. Left, Kalau nggak apa? left. Ini nggak ada bewoknya loh. Right deh, boleh deh. Boleh. Right. Right. Oke, itu tadi pilihannya Rachel. Mungkin kali insya Allah kita doain ada yang berjodoh ya. Yang terakhir jodohnya. Vicky, kita mulai ya. Mau saya spill buat dimasukin fotonya? Jangan dong, aduh. Vicky, kita mulai. Right. Right, tapi nggak ada bewoknya loh ini. Aku nggak punya tipe kayak brewok atau enggak. Tapi lu seneng aja ya. Iya, ganteng lah. Iya ganteng. Bener. Sering ketemu lumayan. Ini Arab loh. Arab bewokan. kenal teman-teman. Temen lagi kenapa sih temen? Ya nggak apa-apa ya kalau bukan teman misalnya. Kalau lo ketemu di dating apps, oh ini mukanya kayak gini nih gitu. Right. Right. Tapi gue mau nanya deh, lo emang harus tipenya emang lo sukanya Arab apa bisa apa aja? Enggak bisa apa aja. Karena kebetulan aja kemarin. Tapi kebanyakan Arab sih. Kebanyakan Arab. Enggak, kebetulan datangnya Arab aja. Cuman aku pernah sama Cina. Kaget gak? Sama Cina. Tapi lucu loh. Arab Lucu. gemesnya. Oke lanjut. Ini Aduh, ini gue sih, gue nggak ditanya aja gue right. Right mentok ya. ini parah ini. Mentok. Ini right. Aduh. Golden ticket setuju. Nah, ini bewokannya banyak lagi. Right lah. Ya Allah. Ini siapa sih? Mary, ada asisten. Left. Waduh. Brewok loh. Brewok Ini loh. right lah. Ini satu-satunya brewok yang Nah, boleh ini right di ini. hidup aku. Ini. Iya. Siapa nih? Ini siapa sih? Kok pada ketawa? Siapa? Kok bisa? Saudaranya Tasya. Kalau pada ketawa sih, gue right or left? Right. Right. Oh Arab ya? Oh iya, Arab. Arab. Suka Arab dia kayaknya. Suka Arab. Tapi kadang-kadang, ini Ini left. left. Bukan ini, bukan preferensi lo. Bukan. Bukan. Ini right. Right mentok. Wah, ini right. Mentok. Ya Allah. Aduh, suka banget lagi sama semua lagunya. Oh, lu suka lagunya? Suka banget. Tapi emang lagunya catchy banget ya. Tapi left, sorry. Left. Nah itu dia tuh. Aduh. Challenge swipe left or swipe right. Menutup obrolan kita hari ini seru banget. Tapi kalau boleh gue simpulin tadi dari persahabatan kalian itu menurut gue ya. Ternyata yang paling penting di persahabatan itu adalah saling menerima satu sama lain. Iya, benar. Apapun penerimaan, memaklumi satu sama lain itu paling penting. Dan akhirnya kayaknya di semua relationship juga pun kayaknya memaklumi itu nomor satu. Kalau mau panjang ya, kalau misalnya kita mau dar-der-dor ya semuanya nggak usah dimaklumin. Jadi mungkin kalian semua besti-besti di rumah mungkin bisa tulis di kolom komentar menurut kalian persahabatan itu yang paling penting itu apa? Paling penting nomor satu ya, satu aja yang paling penting menurut kalian apa? Dan sebelum berakhir, aku mau ngingetin lagi buat kalian semua jangan lupa follow dan juga subscribe semua media sosialnya Bun Lifetainment supaya kalian tahu nih konten terupdate dari kita. Terima kasih besti-besti seumuran aku. Rachel, Vicky terima kasih. Dan bye besti. Bye, bestie. Bye, bestie.
And we are Unity. Aku mungkin bisa dibilang adalah salah satu orang yang nggak suka juga sama boy group ini. Suka dia sama aku gitu. Ada nggak sih kayak cinlok sama unit? Jadi sebenarnya kita nggak merasa punya kita yang paling banyak fans gitu. Jadi kita juga pernah waktu sekamar ngobrol kayak ya semoga kita tetap bisa, maksudnya bijaksana menanggapi itu semua gitu. Hidup tak akan pernah mudah, tapi tak bisa kita pasrah. Jangan ada kata menyerah. Alright, it's alright.